Ada fase di mana hidup tetap berjalan, tapi kamu seperti berdiri sedikit di luar alurnya. Kamu sadar, kamu paham, kamu reflektif, namun tidak sepenuhnya hadir. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu sibuk mengamati kehidupan, sampai lupa merasakannya dari dalam. Dan mungkin, tanpa disadari, jarak itu terasa semakin nyata. Lalu datang fase ini, bukan sebagai pencerahan besar, bukan juga sebagai perubahan drastis, tapi sebagai keputusan halus untuk ikut hadir di dalam hidup yang sedang terjadi. Tidak lagi berdiri sebagai pengamat, tidak lagi menunggu momen sempurna. Kamu masuk ke dalam alurnya dengan tubuh, rasa, dan napasmu sendiri. Kalau kamu merasa sedang berada di fase ini, fase kembali ke hidup yang sederhana tapi nyata, kamu tidak sendirian. Video ini adalah bagian dari perjalanan yang kita jalani pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa target jadi siapa-siapa. Terima kasih sudah hadir sampai di sini, dan kalau kamu ingin terus berjalan bersama ruang ini, kamu bisa subscribe dengan tenang. Ada fase ketika kamu baru sadar bahwa hidup tetap bergerak, bahkan saat kamu tidak benar-benar ikut di dalamnya. Hari-hari berjalan, orang-orang tertawa, keputusan dibuat, sementara kamu berdiri di jarak aman. Bukan karena kamu malas hidup, tapi karena kamu terlalu sibuk mengamati hidup itu sendiri. Perlahan, kamu menyadari ada jarak halus yang tercipta tanpa sengaja. Kamu hadir secara fisik, tapi ada bagian dari dirimu yang tertinggal di kepala. Pikiranmu sibuk memaknai, menilai, dan memastikan semuanya terasa benar. Tanpa sadar, hidup sudah melangkah lebih dulu, sementara kamu masih berdiskusi dengan diri sendiri. Di titik ini, kesadaran tidak lagi menjadi rumah, tapi pos pengamatan. Tidak ada yang salah dengan mengamati, sampai kamu lupa ikut bernapas di dalamnya. Hidup tidak menunggu interpretasimu untuk berjalan. Ia tidak berhenti hanya karena kamu ingin memahami lebih dulu. Dan di sana, muncul rasa asing yang lembut tapi nyata. Kesadaran ini bukan teguran keras, melainkan bisikan pelan, bahwa mungkin terlalu lama berdiri di luar membuatmu lupa rasanya ikut terlibat. Bukan untuk mengendalikan hidup, tapi untuk kembali merasakannya. Dan hidup tetap berjalan, menunggumu atau tidak. Ada momen jujur ketika kamu sadar, kamu lebih sering menonton hidup daripada menjalaninya. Kamu ahli membaca tanda, memahami emosi, dan menyusun makna. Tapi semua itu terjadi dari jarak yang aman. Seolah-olah hidup adalah sesuatu yang perlu dipelajari, bukan dimasuki. Mengamati memberi rasa kontrol, rasa aman, dan jarak dari kemungkinan terluka. Tapi perlahan, jarak itu berubah menjadi dinding tipis yang sulit dijelaskan. Kamu tahu banyak hal, tapi jarang benar-benar tenggelam di dalamnya. Kesadaran menjadi menara, bukan lantai. Di titik ini, tidak ada drama atau konflik besar. Hanya kelelahan halus karena terus berada di luar pengalaman. Kamu mulai bertanya tanpa suara, kapan terakhir kali aku benar-benar hadir tanpa mengamati diriku sendiri? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Kesadaran mulai berubah arah. Bukan lagi tentang memahami hidup, tapi tentang kembali masuk ke dalamnya. Bukan meninggalkan pikiran, tapi berhenti menjadikannya satu-satunya tempat tinggal. Dan di situ, pintu mulai terbuka perlahan. Kesadaran yang terlalu lama berdiri di pinggir terasa tenang, tapi juga sepi. Ia melihat segalanya dengan jernih, namun jarang disentuh oleh kehidupan. Kamu tahu apa yang terjadi, tapi tidak selalu ikut merasakannya. Seolah-olah ada batas tak terlihat yang kamu jaga sendiri. Di pinggir, semuanya terasa aman dan terkontrol. Tidak ada kejutan, tidak ada kekacauan emosional, tapi juga tidak ada kehangatan penuh dari pengalaman langsung. Hidup terlihat rapi, tapi terasa jauh.
kamu mulai menyadari bahwa kesadaran tidak diciptakan untuk berdiri di luar. Ia bukan mata yang hanya melihat, tapi tubuh yang ikut bergerak. Ketika kesadaran hanya menjadi penonton, hidup kehilangan teksturnya. Ini bukan tentang melompat ke tengah dengan paksa, tapi tentang mengizinkan dirimu mendekat sedikit demi sedikit, dari pinggir ke dalam, tanpa tuntutan, tanpa strategi. Ada fase ketika kehadiran terasa penuh, tapi hanya di pikiran. Kamu sadar, reflektif, dan peka, namun semua terjadi di level mental. Tubuhmu ada, tapi jarang diajak masuk ke dalam pengalaman. Seolah-olah hidup terjadi di atas leher saja. Pikiran menjadi pusat segalanya, memahami, mengawasi, memastikan. Bahkan saat kamu merasa hadir, ada jarak tipis yang tak terjamah. Kehadiran berubah menjadi konsep, bukan pengalaman langsung. Tubuh sabar menunggu. Ia terus bernapas, berjalan, dan menjalani rutinitas tanpa banyak diminta pendapat. Tapi tubuh tahu satu hal, hidup tidak bisa sepenuhnya dialami dari kepala. Ada kebijaksanaan yang hanya muncul saat dirasakan. Kesadaran mulai turun perlahan, bukan jatuh, tapi mengalir ke bawah. Dari pikiran ke dada, ke perut, ke langkah kaki, dan kehadiran mulai terasa lebih utuh. Tubuh selalu ada, setia menunggu tanpa menuntut. Ia tidak meminta analisis, hanya kehadiran. Selama ini, ia menjalani hidup sambil membawa pikiranmu yang sibuk, dan tetap ia menunggumu pulang. Memasuki tubuh bukan tentang teknik atau latihan rumit. Ini tentang berhenti pergi kemana-mana saat hidup sedang terjadi. Tentang merasakan berat kaki, napas yang masuk, dan detak yang stabil. Hal-hal sederhana yang dulu terlewat. Saat kamu mulai tinggal di tubuh, hidup tidak lagi terasa sebagai objek pengamatan. Ia menjadi pengalaman yang bergerak bersama waktu. Tidak selalu nyaman, tapi nyata. Tidak selalu jelas, tapi hidup. Dan di titik ini, sesuatu berubah tanpa pengumuman. Kamu tidak lagi mengejar kehadiran. Kamu mulai hidup di dalamnya. Tubuh bukan lagi kendaraan, tapi rumah yang akhirnya kamu masuki. Masuk ke dalam hidup tidak selalu dimulai dengan keputusan besar atau perubahan drastis. Kadang hanya satu langkah kecil yang jujur, seperti berhenti menahan napas saat hari terasa berat. Kamu mulai mengizinkan diri berada di sini, tanpa rencana memperbaiki apapun. Langkah ini halus, hampir tidak terlihat, tapi sangat nyata. Langkah kecil ini tidak membawa kepastian atau jawaban besar. Ia hanya membawa kehadiran yang lebih dekat dengan tubuh dan momen. Tidak ada target, tidak ada pencapaian batin. Hanya rasa ikut hadir di dalam hari yang sedang berjalan. Di titik ini, kamu tidak sedang belajar hidup. Kamu sedang mencobanya secara perlahan, tanpa tekanan untuk berhasil. Hidup tidak lagi terasa seperti teori yang harus dipahami. Ia menjadi pengalaman yang boleh kamu rasakan sedikit demi sedikit. Langkah kecil ini mungkin terasa biasa, tapi justru disitulah kejujurannya. Kamu tidak lagi menunggu kesiapan sempurna untuk hadir. Kamu masuk ke dalam hidup apa adanya. Jarak aman dulu terasa perlu, bahkan menyelamatkan. Dari sana kamu bisa melihat tanpa terlalu terlibat, merasakan tanpa terlalu tenggelam. Tapi lama-kelamaan, jarak itu terasa sunyi, seolah hidup berjalan di layar, bukan di sekelilingmu. Tidak menonton dari jarak aman berarti bersedia disentuh oleh pengalaman. Ada risiko lelah, bingung, atau tidak nyaman, tapi juga ada kehangatan yang tidak bisa dirasakan dari jauh. Kehadiran mulai terasa lebih hidup. Kamu tidak lagi mengamati dirimu yang sedang hidup. Kamu hidup, titik. Tidak sempurna, tidak selalu rapi, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak perlu komentar batin untuk membuktikan kehadiran itu. Melepas jarak aman bukan berarti kehilangan kendali.
justru kamu menemukan kepercayaan baru pada diri sendiri, bahwa kamu bisa berada di dalam hidup tanpa harus selalu berjaga. Hari ini terasa berbeda ketika kamu tidak membedah setiap perasaan yang muncul. Kamu bangun, bergerak, dan menjalani waktu tanpa pertanyaan berlapis. Tidak semua hal perlu dipahami untuk bisa dijalani. Ada kelegaan kecil di situ. Tanpa analisis, hari terasa lebih lambat dan lebih penuh. Kamu menyadari suara, sentuhan, dan ritme tanpa harus menamainya. Pikiran tetap ada, tapi tidak memimpin. Ia hanya menemani dari kejauhan. Merasakan hari tidak membuatmu menjadi kurang sadar. Justru kesadaran terasa lebih membumi. Ia turun dari konsep ke pengalaman langsung, dari kepala ke tubuh yang benar-benar hadir. Hari berlalu tanpa kesimpulan besar, tapi kamu tidak merasa kehilangan apapun, karena kamu benar-benar ada di dalamnya. Emosi datang seperti cuaca tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Senang, berat, lelah, atau kosong, semua boleh hadir. Kamu tidak lagi buru-buru mencari makna di baliknya. Kamu membiarkannya lewat sebagai bagian dari hidup. Mengalami emosi berarti tidak langsung memegang jarak atau label. Kamu merasakannya di tubuh, di napas, di dada. Tidak ada narasi besar, hanya kejujuran rasa. Dan itu cukup. Saat emosi tidak diurai, ia tidak menjadi beban. Ia bergerak, berubah, dan pergi dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mengawasinya sampai habis. Kehadiranmu sudah cukup. Di sini, emosi bukan masalah yang harus diselesaikan. Ia hanyalah kehidupan yang sedang berbicara, dan kamu mendengarnya tanpa perlu menjawab. Hidup tidak selalu meminta pemahaman sebelum dijalani. Banyak hal berjalan dengan baik meski tanpa penjelasan. Kamu mulai percaya bahwa kehadiran lebih penting daripada kejelasan, dan itu terasa membebaskan. Tidak memahami dulu bukan berarti menyerah. Ini tentang berhenti menunda hidup sampai semuanya masuk akal. Kamu memilih hadir sekarang dengan apapun yang ada, tanpa syarat batin. Hidup terasa lebih jujur saat kamu tidak sibuk merangkainya menjadi cerita. Ia boleh acak, sederhana, bahkan membosankan, tapi kamu ada di sana sepenuhnya, dan itu cukup utuh. Di titik ini, kamu tidak lagi hidup untuk dipahami. Kamu hidup untuk dijalani, dan hidup terasa lebih ringan saat kamu berhenti menahannya di kepala. Kehadiran tidak selalu datang saat momen besar atau keadaan hening. Ia justru paling terasa saat kamu berada di tengah hal-hal biasa yang dulu sering terlewat. Saat menyentuh hari tanpa niat memaknainya. Hidup terasa sederhana, tapi tidak kosong. Hal biasa tidak lagi terasa remeh ketika kamu benar-benar ada di dalamnya. Tidak ada dorongan untuk mempercepat atau melompati waktu. Kamu mengalaminya sebagaimana adanya, dan tubuh merespons dengan tenang. Di sini, kehadiran tidak perlu diperjuangkan. Ia muncul karena kamu berhenti pergi kemana-mana secara batin. Pikiran boleh datang dan pergi, tapi kamu tetap tinggal. Hadir di tengah hal biasa terasa seperti pulang ke sesuatu yang lama kamu tinggalkan. Tidak spektakuler, tapi sangat nyata. Dan justru disitulah hidup terasa utuh. Waktu terasa berbeda ketika kamu berhenti mengawasinya. Tidak lagi menghitung apakah kamu sudah cukup hadir atau belum. Kamu membiarkan waktu berjalan, dan kamu berjalan bersamanya, tanpa penilaian. Tanpa pengawasan batin, tubuh menemukan ritmenya sendiri. Gerak menjadi lebih jujur, napas lebih longgar. Kamu tidak lagi berdiri di luar pengalaman. Kamu ada di dalamnya. Menjalani waktu tidak membutuhkan perhatian berlebihan. Justru saat perhatian dilepas, hidup terasa lebih lancar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Di titik ini, waktu bukan lagi sesuatu yang harus diawasi. Ia menjadi ruang yang kamu huni dengan tenang, dan itu cukup.
Kesadaran tidak lagi tinggal di kepala sebagai pengamat. Ia turun ke gerak, ke langkah, ke sentuhan. Kamu tidak memikirkan kehadiran, kamu menghidupinya. Gerak menjadi sederhana tanpa harus disadari terus-menerus. Kamu bergerak karena hidup bergerak. Tidak ada jarak antara kesadaran dan tindakan. Saat kesadaran turun ke gerak, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada komentar batin yang menempel di setiap langkah, hanya aliran yang berjalan. Di sini, kehadiran tidak perlu dijaga. Ia terjadi dengan sendirinya, selama kamu tidak menariknya kembali ke kepala. Diam tidak selalu berarti berhenti. Ia bisa berjalan bersama aktivitas sehari-hari. Kamu melakukan sesuatu dan tetap ada ruang hening di dalamnya. Hening ini tidak mengganggu gerak, justru ia menemani. Tidak ada kebutuhan untuk masuk ke kondisi khusus. Hidup dan diam berjalan berdampingan. Kamu tidak sedang bermeditasi di tengah aktivitas. Kamu hanya tidak meninggalkan dirimu sendiri. Dan itu terasa cukup. Diam yang berjalan bersama aktivitas membuat hidup terasa utuh. Tidak terbelah antara spiritual dan keseharian. Semuanya menyatu. Kehadiran akhirnya terasa alami saat kamu berhenti mencarinya. Ia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicapai. Ia menjadi keadaan dasar. Tidak ada usaha untuk tetap sadar. Tidak ada rasa takut kehilangan kehadiran. Kamu mempercayai hidup untuk berjalan. Kehadiran yang alami tidak menuntut apapun darimu. Ia tidak meminta perhatian, hanya kejujuran. Dan kamu sudah di sana. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya apakah kamu hadir atau tidak. Hidup sendiri yang menjawabnya, dengan tenang. Ada titik di mana kamu berhenti menahan hidup agar tidak terlalu cepat, dan juga berhenti mendorongnya supaya segera sampai ke sesuatu. Hidup dibiarkan bergerak dengan kecepatannya sendiri. Kamu tidak lagi berdiri di depannya atau tertinggal di belakangnya. Tidak ditahan, tidak didorong, hidup terasa lebih jujur. Kamu tidak sedang mengatur arah, tapi juga tidak menyerah tanpa kesadaran. Ada rasa percaya yang tenang, bukan keyakinan yang keras. Saat hidup tidak ditahan atau didorong, tubuh ikut bernapas lebih lega. Tidak ada ketegangan halus yang harus dijaga. Kamu berada di tengah aliran, bukan di ujungnya. Di sini, kehadiran tidak terasa sebagai tugas. Ia muncul sebagai sikap dasar terhadap hidup. Diam-diam, tanpa usaha. Mengalir tidak berarti pasrah tanpa arah. Mengalir berarti bersedia bersama apa yang sedang ada, tanpa keinginan untuk mengubahnya terlebih dulu. Kamu tidak menunggu kondisi ideal untuk hadir. Apa yang ada hari ini cukup untuk dijalani. Tidak perlu ditambah makna, tidak perlu dikurangi. Kamu membiarkan pengalaman datang dan pergi. Mengalir bersama apa yang ada membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak ada perlawanan halus di dalam diri. Yang ada hanyalah keterlibatan. Dan dari aliran inilah, rasa aman muncul dengan sendirinya. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kamu tidak lagi terpisah darinya. Dulu, mungkin kamu merasa hidup berjalan, sementara kamu mengamatinya dari jarak tertentu. Sekarang, jarak itu perlahan hilang. Kamu tidak lagi menonton hidup. Kamu ikut berada di dalamnya. Menjadi bagian berarti membiarkan diri tersentuh oleh pengalaman. Bukan untuk dianalisis, tapi untuk dialami. Kamu tidak menjaga jarak aman lagi. Saat menjadi bagian, tidak ada posisi khusus yang harus dipertahankan. Tidak lebih tinggi, tidak lebih dalam. Kamu setara dengan momen yang sedang terjadi. Dan di sana, hidup tidak terasa sebagai sesuatu yang harus dikuasai. Ia terasa sebagai ruang yang kamu huni sepenuhnya. Ritme kehidupan selalu ada, bahkan saat kamu tidak mendengarkannya. Kini kamu tidak lagi memaksakan tempo sendiri. Kamu kembali mendengar irama yang sudah lama berjalan. Ritme ini tidak terburu-buru, juga tidak lambat. Ia pas karena tidak diukur.
tubuh mengenalinya tanpa perlu dijelaskan. Pulang ke ritme kehidupan terasa seperti kembali ke sesuatu yang familiar. Tidak baru, tapi lama terlupakan, dan tubuh merasa aman di sana. Di ritme ini, kamu tidak perlu mengatur hidup. Kamu cukup mengikutinya dengan kehadiran yang jujur. Hidup selalu berjalan, bahkan saat kamu tidak benar-benar ada di dalamnya. Tapi ada perbedaan besar ketika kamu akhirnya ikut hadir. Segalanya terasa lebih nyata, meski bentuknya sederhana. Kehadiran ini tidak dramatis. Tidak ada perasaan akhirnya sampai. Hanya rasa tenang karena kamu tidak lagi tertinggal dari hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu momen khusus untuk merasa hidup. Setiap hari cukup untuk dijalani. Setiap langkah terasa milikmu. Dan mungkin inilah akhirnya. Bukan pencerahan, bukan jawaban besar. Hanya hidup yang berjalan, dan kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Season ini tidak ditutup dengan jawaban besar, karena memang bukan itu tujuannya. Kita berjalan pelan, masuk ke hidup yang sempat kita amati dari kejauhan, lalu akhirnya ikut hadir di dalamnya. Terima kasih sudah berjalan bersama di season 3 ini, dengan kejujuran, dengan kelelahan, dengan keberanian untuk tidak buru-buru mengerti segalanya. Tidak semua perjalanan perlu dirayakan, tapi beberapa layak disyukuri dengan diam yang penuh. Dan sekarang, kita tidak benar-benar meninggalkan apapun. Kita hanya melangkah ke ruang berikutnya dengan tubuh yang lebih hadir dan ritme yang lebih jujur. Besok, kita memasuki season 4, bukan sebagai awal yang meledak, tapi sebagai kelanjutan yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih membumi. Jika season 3 adalah tentang kembali hadir ke hidup, maka season 4 adalah tentang tinggal sepenuhnya di dalamnya. Kalau kamu merasa perjalanan ini menemani, bukan menggurui, kamu bisa subscribe agar kita bisa melanjutkan langkah ini bersama di season 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu, ruang batin, dan kehadiranmu sampai sejauh ini. Sampai bertemu di ruang berikutnya, dengan ritme yang lebih pelan dan hidup yang lebih nyata.